Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum jamaah? Bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang pertama, kita bersyukur kepada Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki kepada kita semua. Rezeki yang sangat banyak, di antaranya adalah nikmat al-iman, al-ihsan, al-islam, terlebih taufik, sehingga Allah mudahkan kita untuk beramal soleh. Wallahi jemaah, nikmat taufik adalah nikmat yang sangat besar. Ketika kita merasakannya, harus selalu bersyukur kepada Allah dan menjaga nikmat taufik itu untuk terus istiqomah di atas ketaatan, untuk terus memiliki kebiasaan belajar dan beramal. Jaga nikmat ini, ya, sampai mudah-mudahan Allah mewafatkan dalam husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Allah jami'an. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua kita dalam menjalani kehidupan ini. Sungguh yang mentaati beliau, berusaha mengikuti beliau dalam beribadah ataupun dalam berpakaian, bersikap, bertindak dan lain sebagainya. Dia berusaha mengikuti Nabi SAW, maka dia adalah hamba yang beruntung. Dia insya Allah akan masuk ke dalam surga kelak. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man ato'ani dakhalal jannah." Yang taat kepadaku akan masuk surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di majelis ilmu di Taman Surga yang alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menghadirinya. Nah, pada kesempatan ini mari kita melanjutkan kajian kita membahas tentang manhaj. Yang mudah-mudahan dengannya kita semakin memahami manhaj yang benar, sehingga kehidupan kita bisa menyesuaikan dengan kehidupan Nabi SAW. Cara kita beragama bisa menyesuaikan dengan cara Nabi SAW beragama dan para sahabatnya. Inilah yang kita harapkan. Yang punya kitabnya silahkan dibuka di halaman ke-75. Ya, kita masih dalam pembahasan hujjah, ya, yang yang harus dipahami oleh kaum muslimin, ya, untuk mengikuti manhaj salafus saleh. Bab keempat, dalil-dalil bahwasanya manhaj salafus saleh adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Ya, kita sudah jelaskan ada beberapa dalil sampai di saat ini dalil ke-11 di halaman ke-75. Baik. Sebelum kita bahas secara mendalam, ya, alhamdulillah kami tadi di antara para dai Jawa Barat, ya, berkumpul belajar bersama Ustaz Abdul Hakim hafizahullah taala. Alhamdulillah banyak sekali faedah yang kita dapatkan. Kita membahas Sahih Bukhari, bab al-i'tisam, berpegang teguh, maksudnya berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tata cara beragamanya salafus saleh. Tapi ikhwati fillah, di antara poin terpenting yang saya ingin berbagi kepada para jemaah, disebutkan kisah dalam Sahih Bukhari itu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit parah ini di penghujung akhir ya, hari-hari sebelum beliau wafat.
Nah, maka beliau ketika itu berkumpul dengan sebagian para sahabat. Di antara mereka ada Umar bin Al-Khattab dalam Sahih Bukhari. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, untuk meminta kertas, aktubu fikum kitaban, untuk menulis suatu tulisan. Ya, istilahnya wasiat, ingin berwasiat. Ya, saat itu Nabi SAW lagi sakit parah-parahnya. Nah, mendengar hal itu, ya, para sahabat cekcok, berselisih pendapat. Umar bin Al-Khattab, ya, tidak ingin memberatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga, ya, bersikap, ya, biarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan diganggu. Sahabat yang lain berpendapat bahwasanya biarkan, ini Nabi SAW ingin memberikan wasiat, menulis wasiat untuk kita. Ya. Ya, ada yang bersependapat dengan Umar bin Al-Khattab, ada yang berpendapat lain. Akhirnya sampai sampai timbul keributan, ya, di tengah Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, "Qumu anni," sudah tinggalkan saya. Nabi SAW tidak jadi berwasiat. Nabi SAW malah menghentikan semuanya dan mengatakan, "Qumu anni," tinggalkan aku saja, ingin menyendiri. Nah, faedah yang besar, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang disampaikan oleh Ustaz Hakim hafizahullah taala, ketika terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, maka jalan yang paling selamat adalah diam, tidak ikut-ikutan berselisih. Itu di antara faedahnya. Ya. Jadi kalau ada silang pendapat, apalagi di kalangan para ulama, ya, kita sebagai penuntut ilmu jangan ikut-ikutan. Nah, kalau kita ikut-ikutan, maka akan memperkeruh suasana dan bisa jadi malah menambah fitnah semakin besar. Ya. Betapa banyak orang-orang yang terjerumus kepada perdebatan, ya, sehingga menampakkan kebodohannya, ya. Jadi ikhwati fillah, apalagi sekarang saya teringat sekali kalau sudah lihat Facebook, ya, lihat media sosial itu, komen-komen orang yang tidak berilmu itu tajam, ya, sangat mengerikan, ya. Ya. Lancang sekali menceritakan atau menilai orang-orang, apalagi yang dinilai adalah para ulama, ya, macam-macam. Nah, ikhwati fillah, ya, jangan sampai kita ikut-ikutan komentar. Lebih baik diam, itu yang paling selamat. Bahkan Nabi SAW ketika terjadi para sahabat yang berselisih pendapat tersebut, ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Qumu anni," udah tinggalkan. Artinya Nabi SAW menghindari perselisihan. Nah, kita juga sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah udah jangan ikut-ikutan. Kalau ada masalah, ya, lebih baik diam, ya, dan jangan ikut-ikutan. Kemudian faedah yang tidak kalah penting juga, yang kedua, di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan kisah dari ahlul ifki, orang-orang yang menuduh Nabi menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Antum masih ingat, ya, kisah Aisyah radhiyallahu anha yang ketinggalan rombongan, kemudian sudah sampai di Madinah, cuma berduaan saja. Nah, maka ahlul ifki, orang-orang munafik, ya, membuat tuduhan, menebarkan tuduhan bahwasanya Aisyah berzina. Nah, isunya sudah menyebar kemana-mana sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bingung. Ini gimana solusinya? Ya. Nah, ini menunjukkan juga Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Akhirnya Nabi SAW memanggil atau mengajak musyawarah Usamah
dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Nabi SAW mengajak musyawarah dua orang ini untuk menyikapi permasalahan tuduhan Aisyah ya sebagai pezina. Apakah Nabi SAW menceraikan Aisyah ataukah ya dipertahankan? Ini kan masalah besar. Akhirnya pendapat dari Usama ya bahwasanya Aisyah itu adalah baro'ah, berlepas diri dari tuduhan tersebut. Ya, ini pendapat Usama. Jadi pertahankan saja. Kalau Ali bin Abi Thalib ya mengatakan ya bahwasanya wanita itu banyak. Ini isyarat bahwasanya Ali bin Abi Thalib bersikap ya sudah kalau mau ditinggalkan ditinggalkan, wanita itu banyak. Tapi tidak sampai di situ jamaah. Aisyah radhiyallahu Ali bin Abi Thalib ya ketika mengatakan wanita itu banyak, selanjutnya beliau mengatakan tapi coba tanyakan dulu kepada budak wanita Aisyah. Siapa budak wanitanya? Barirah. Ya. Budak wanita Aisyah yang selalu bersama Aisyah, yang tahu banget karakter Aisyah. Ya. Nah, maka Nabi SAW mengambil atau menerima pendapat Ali bin Abi Thalib. Ditanya dulu ke budak Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata budaknya menjawab bahwasanya Aisyah itu adalah wanita yang masih muda. Dan kalau tertidur, tidurnya lelap. Ya orang anak-anak muda kan gitu biasanya, masih muda belia tidur ya tidur aja, nggak peduli dengan yang lainnya. Kalau beda dengan orang tua sesepuh biasanya suka terbangun, ya tidurnya kurang lelap. Ya menunjukkan bahwasanya Aisyah itu ya gadis belia yang tidak ya yang terjaga begitu ya, tidak berbuat aneh-aneh. Nah, maka Nabi SAW mendengar hal itu pun tenang dan berdiri di atas mimbar ya berkhutbah bahwasanya Nabi SAW berlepas diri atas tuduhan tersebut dan tetap menjaga keluarganya. Nah, faedahnya apa? Kata Ustaz Abdul Hakim hafizahullah taala, bahwasanya ketika terjadi masalah dan kita bingung bersikap, maka syariat menunjukkan adanya musyawarah. Artinya tanya kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi kalau para jamaah ada masalah, bingung, jangan segan-segan tanya, ya. Japri, apalagi sekarang mudah sekali. Ya, walaupun ustadznya Ustadz Saiful misalkan ada di mana? Di Mekah sekarang, ya, lagi umroh ada di Mekah, kita bisa nanya ke beliau lewat WA. Mudah sekarang fasilitas Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi kalau ada apa-apa, ya apalagi menyangkut agama, jangan segan-segan untuk bertanya. Karena memang jalan daripada masalah kita diantaranya syariat mengajarkan adanya musyawarah. Ya, itu diantara faedahnya. Dan masih banyak faedah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hayya bina, mari kita lanjutkan kajian manhaj kita. Yang kita sampai kepada poin ke-11, hujjah ya bahwasanya kaum muslimin wajib untuk mengikuti manhaj salafus saleh. Baik, qala al-muallif hafizahullah taala, berkata penulis Ustaz Yazid hafizahullah taala, yang ke-11 firman Allah tabaraka wa taala. Jadi dalilnya dari Al-Qur'an. Yaitu dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah dalam surat Yusuf ayat ke 108. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Nah, ini jalanku, jalannya Nabi SAW.
Bagaimana jalannya Nabi? Ad'u ilallah, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, gaya hidup Nabi berdakwah, menyeru, mengingatkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai ahlus sunnah, umat Nabi SAW yang cinta kepada Nabi, ittiba kepada Nabi, selalu berusaha mencontoh Nabi. Ini gaya hidup Nabi, dihiasi hidupnya dengan dakwah. Jadi ikhwati fillah, usahakan kita punya andil dalam berdakwah, apapun bentuknya. Yang punya ilmu tentu dengan ilmunya dia berdakwah, ya. Yang punya jabatan ya dengan jabatannya, yang punya relasi ya dengan relasinya, yang punya harta ya dengan hartanya, ya. Jadi bagaimanapun kondisi kita, usahakan punya andil dalam berdakwah, mau bagaimanapun itu. Terlebih kita berada di zaman yang serba dimudahkan fasilitasnya. Ada yang jago IT ya, urusan-urusan editing video ya. Asalkan dia beradab ya, dia edit untuk didakwakan dan dia izin dulu kemudian di-share, itu sangat bermanfaat. Betapa banyaknya kaum muslimin yang mendapatkan hidayah karena YouTube. Betapa banyak kaum muslimin yang mendapatkan hidayah karena kajian-kajian singkat. Sahih walala, benar tidak? Nah, bahkan Pak Tony pun gitu ya, Masya Allah. Hafizahullah ta'ala, beliau pernah cerita ikut kajian ya, dengar kajian di YouTube, akhirnya dapat hidayah sunnah. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jalan dakwah itu banyak. Tinggal kita melihat kemampuan kita, bisanya di mana. Kalau cuma bisa share saja nggak apa-apa. Nggak bisa ngedit, nggak bisa nggak bisa buat konten yang bermanfaat. Tapi kita punya media sosial yang kita share di sana kebaikan demi kebaikan, wallahi itu adalah bentuk daripada dakwah. Yang punya harta melimpah, dititipkan hartanya di pondok pesantren untuk perkembangan, dititipkan hartanya di tahfidz untuk perkembangan dakwah dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk daripada berdakwah. Ya, lihat para sahabat, mereka beraneka ragam dalam berdakwah. Ada yang dengan ilmunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada yang dengan hartanya Abdurrahman bin Auf, ada yang dengan ilmu dan hartanya seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Jadi semampunya sih, mau ya pertanyakan dalam diri apa yang sudah dilakukan dalam urusan dakwah, apa andilnya dalam kepentingan dakwah. Nah, kenapa kita lakukan demikian? Sudah cukup, karena Nabi SAW gaya hidupnya demikian. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ya, katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku berdakwah di jalan Allah. Nah, dakwanya gimana ikhwah? Ini kaidah dalam berdakwah, ya. Ketentuan dalam berdakwah, tidak asal-asalan. Kita juga misalkan tadi Ustaz bilang nge-share kebaikan, nge-share konten-konten atau kajian singkat itu dakwah. Iya betul, tapi dilihat isi daripada kajiannya ya bagaimana, ya. Jangan sampai asal-asalan nge-share, ya. Ya, apalagi sekarang ya, lagi viralnya syu'ara dibilang musik. Nah, kan jangan lalu di-share itu ya, ya. Karena kalau di-share semakin banyak orang yang terkena syubhat begitu. Coba kalau melihat, oh ini sebuah syubhat yang nyata, jangan ikut-ikutan di-share. Ya. Karena kalau kita share ya, semakin viral semakin besarlah syubhat itu, semakin ya merebaklah syubhat itu. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kaidah dalam berdakwah ini? Ala basiratin ana. Ya, ala basiratin ana. Yaitu di atas basirahku. Basirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak asal-asalan, sesuai sunnah, bahasa mudahnya, sesuai sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti. Pertanyaannya, siapa yang mengikuti Nabi SAW? Para sahabat. Ya, ini rekomendasi dari Nabi SAW. Dakwah itu di atas sunnah Nabi dan di atas jalannya para sahabat yang mengikuti Nabi SAW. Ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maksud Allah, aku bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat tafsir, ya, penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang dibawakan oleh Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah ta'ala mengabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada Allah. Jadi kalau sudah mengikuti Nabi, konsekuensinya dia berdakwah ke jalan Allah. Ya, mengajak orang lain, ajak keluarga, ajak ya karim kerabat, orang tua, paman, keponakan, ya. Ajak tetangga, ajak teman dan lain sebagainya. Dia punya kebiasaan berdakwah. Itulah ciri dia ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada Allah. Sedang orang yang mengajak kepada Allah itu harus di atas basirah, di atas ilmu. Ya, tidak asal-asalan juga. Maka wajib untuk diikuti, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang jin. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 31 Allah berfirman, "Ya qaumana ajibu da'iyallah, ajibu da'iyallahi wa aminu bih." Dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-31, wahai kaum kami, ini bangsa jin berkata sesama mereka. Bangsa jin berkata kepada sesama mereka, wahai kaum kami, ya, terimalah seruan utusan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi berdakwah. Terimalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu punya kebiasaan berdakwah dan berdakwah di atas ilmu. Nah, kalau sudah demikian maka wajib diikuti. Dan karena orang yang mengajak kepada Allah di atas basirah, berarti ia telah mengajak kepada kebenaran yang telah diketahuinya. Jadi filternya adalah di atas ilmu. Baik. Dan mengajak kepada hukum-hukum Allah berarti mengajak kepada Allah. Karena ia adalah ajakan untuk mentaati segala apa yang diperintahkan Allah dan dilarangnya. Jika demikian, maka para sahabat radhiyallahu anhum telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mengikuti mereka apabila mereka mengajak kepada Allah. Ya tentu para sahabat akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kan murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi berdakwah, ya otomatis para sahabat pun berdakwah. Ya, bayangkan dahulu awal-awal dakwah di Mekah, kemudian tidak begitu baik responnya, tidak begitu baik diterima dakwah Nabi SAW. Akhirnya hijrah ke Madinah. Di Madinah kemudian berkembang pesat, ya, sampai kemudian setelah zaman Nabi SAW wafat, ya, para sahabat pun mulai berpencar kemana-mana. Ya, nah mereka mengikuti jejak Nabi SAW, yaitu berdakwah sampai kemudian Islam masuk ke Indonesia dan kita rasakan sekarang. Itu semua andil dari para sahabat radhiyallahu anhu. Berdakwah dan dakwah mereka tentu mengikuti Nabi SAW. Nah, menunjukkan kita pun harus mengikuti para sahabat karena para sahabat mengikuti Nabi SAW. Baik, di dalam ayat ini ada 3 sisi pendalilan. Ayat surat apa tadi? Yusuf ayat 108. Ada 3 sisi pendalilan. Pertama, bahwa orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
maka sungguh ia telah berdakwah mengajak kepada Allah di atas basirah. Nah, ikhwati fillah, sekali lagi, ciri seseorang mengikuti Nabi, dia itu bersemangat berdakwah. Jadi kalau kita yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah sudah kajian bertahun-tahun, jadi dia harus ada ya giroh, semangat yang besar, al-azmu, tekad untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah. Tapi ingat sekali lagi sesuai dengan kapasitas, kemampuan dia, ya. Jadi dia berusaha untuk tetap berdakwah, ajak teman kantornya, ajak siapa ya, pokoknya dia ada semangat, tekad untuk berdakwah. Ya. Sedangkan para sahabat adalah orang yang paling sempurna ittibanya. Nah, ini poinnya. Para sahabat adalah yang paling berusaha semaksimal mungkin untuk ittiba'un Nabi SAW. Bayangkan jemaah, saking mereka itu ittiba Nabi hijrah ke Madinah, para sahabat pun ikut, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan rumahnya, yang punya kebun meninggalkan kebunnya, yang punya peternakan ditinggalkan peternakannya untuk mengikuti Nabi SAW. Itu sempurna banget ya ittibanya. Ya, kita tidak ada apa-apanya dibanding para sahabat. Kita berusaha untuk mencontohnya. Maka mereka adalah manusia yang paling layak untuk diikuti. Ya, jadi karena para sahabat adalah orang yang paling ittiba kepada Nabi, maka kita pun mengikuti para sahabat itu maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang berdakwah mengajak kepada Allah wajib untuk diikuti. Ya. Sedangkan para sahabat adalah orang yang paling sempurna dakwanya karena tadi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kepada Allah, maka wajib mengutamakan ittiba kepada mereka. Jadi orang yang berdakwah jamaah itu harusnya mad'unya, apa itu mad'u? Orang yang didakwai. Harusnya mad'unya itu menerima. Bukan malah menolak. Ini kaidahnya kalau disampaikan kebaikan, ya, kalau dia memang mau keselamatan hidupnya dunia dan akhirat, dia harusnya menerima dakwah itu. Jangan sampai gimana Pak Tony ya, kalau tujuannya cuma dakwah ke sini mendingan pulang aja. Jangan begitu, ikhwati billah, nauzubillah. Itu terjadi, ikhwah ya. Ya, alhamdulillah para ikhwah ini sudah semangat dakwah ke keluarganya. Kadang memang berat. Macam-macam halangannya, tantangannya, rintangannya. Ya. Tapi tetap kewajiban kita iqamatul hujjah. Adapun hidayah taufik, nah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja sekelas Nabi berdakwah kepada pamannya Abu Thalib tetap tidak dapat hidayah taufik. Tapi kan Nabi tetap usaha kan gitu. Sampai sakratul mautnya Nabi berdampingan dengan beliau, mendatangi beliau untuk tetap mendakwakan, ya amkul li kalimatan uhajju biha bika indallahi yaumil qiyamah. Katakan kalimat tauhid, tetap Nabi usaha. Ya. Jadi begitupun dengan kita ya. Iqamatul hujjah, berdakwah kepada keluarga-keluarga kita ya. Iqamatul hujjah, adapun taufik ya, hidayatut taufik, ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan hidayatul bayan. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang berdakwah mengajak kepada Allah Azza wa Jalla itu harus di atas basirah. Nah, yang wajib diikuti. Baik. Sedangkan para sahabat adalah orang yang paling sempurna basirahnya, ilmunya. Kenapa? Ilmunya tanpa perantara jemaah. Jadi dari Nabi langsung kepada tanpa adanya perantara. Kalau kita kan ya banyak lah perantaranya, udah berapa kurun gitu ya, berapa abad, 1400, 14 abad lebih ya. Jadi panjang sekali, banyak perantara-perantara. Adapun para sahabat langsung belajar kepada Nabi SAW, berarti basirahnya, ilmunya itu benar-benar dari sumbernya. Bayangkan jemaah kalau ada
Ada mata air, sumbernya biasanya di mana? Di gunung kan? Nah, mata air kita langsung ke sumbernya di gunung itu, wah, masya Allah, benar-benar segar sekali. Kebetulan saya pernah merasakannya jamaah dulu waktu masih kecil ya, masya Allah, masih ingat saya waktu SD pulang ke rumah nenek moyang gitu ya di Sulawesi. Di sana ada namanya Gunung Maros, Gunung Maros tinggi. Masih ingat sekali saya. Sana itu batu sebesar rumah jamaah, mungkin apa gedenya, air terjun, indah sekali. Perjalanan ketemu mata air gitu ya, langsung dia segernya minta ampun. Itu langsung dari sumbernya, murni. Ya. Nah begitu juga dengan agama, yaitu para sahabat Nabi SAW yang mengambil ilmu langsung dari Nabi SAW. Pasti ilmunya, basirohnya ya sangat berkualitas. Nah, maka mengikuti mereka lebih utama dan lebih wajib daripada mengikuti selain daripada mereka, mengikuti para sahabat. Ya, jadi dari sisi pendalilan, pertama, kenapa kita harus mengikuti para sahabat? Karena ittiba'nya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, dari sisi dakwah, para sahabat berdakwah sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan dalam berdakwah. Yang ketiga, basirohnya, ilmunya. Nah, menunjukkan bahwasanya kita hendaknya wajib mengikuti para sahabat. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dalil ke-12. 6. Dalil kedua yang kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya masih Al-Qur'an. Firman Allah surat Al-Hajj ayat ke-78. Surat apa? Al-Hajj ayat ke-78. Baik, kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas." Artinya, dan berjihadlah kalian di jalan Allah, wajahidu fillah, berjihadlah kalian di jalan Allah, haqqa jihadi, dengan sebenar-benar jihad. Ya, jihad, masya Allah ya, adalah perkara atau amalan yang paling agung. Wazirwatus sanamihil jihad, puncak dari amalan dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, puncak amalannya. Adapun jihad dulu ya dengan senjata. Adapun sekarang tidak. Ya. Tapi tetap berlaku jihad, yaitu dengan ilmu. Ingat ya Maya, jihad itu tidak hanya dengan pedang, dengan senjata, tapi juga berlaku dengan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan wajahidhum bihi jihadan kabiro. Dan berjihadlah kalian dengan Al-Qur'an. Jihadan kabiro, jihad yang besar. Allah, jihad yang besar. Dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ilmu tidak? Ilmu utama di dalam Islam. Jadi Allah mengabarkan jihad dengan ilmu. Dengan jihad yang besar. Bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan jihad yang utama, yang asas, yang mendasar adalah jihad dengan ilmu. Kan Nabi SAW tidak serta-merta langsung menyerangi mereka. Didakwain dulu kan dengan ilmu. Kalau memang sudah tidak mempan, bahkan menolak, bahkan memerangi, barulah berikutnya jihad dengan senjata. Nah, ilmu dulu. Ya. Nah, justru sekarang ini masih relevan kita jihad dengan ilmu, kita belajar, kita beramal, kita berdakwah, kita sabar di atas itu. Belajar, kemudian berdakwah, beramal, kemudian berdakwah dan sabar di atas itu.
Itulah kandungan dari surat apa? Al-Asr. Ya. Belajar, beramal, berdakwah, dan sabar di atas itu. Prinsip seorang muslim. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, huwa jtabakum. Allah lah yang memilih kalian. Nah, dialah Allah yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan untuk kalian kesusahan di dalam agama. Jadi agama ini mudah. Dalam Sahih Bukhari juga kita tadi alhamdulillah dapat faedah kisah para sahabat, mereka punya qurra, punya para ulama khusus untuk bermusyawarah. Dan disebutkan di sana para sahabat itu kalau sudah musyawarah tidak ada pilihan mereka kecuali yang paling termudah untuk umat. Itu dalam Sahih Bukhari. Jadi para sahabat juga prinsipnya itu memudahkan. Kalau ada masalah mereka musyawarah, dicari solusi yang paling termudah. Ya. Nah itulah Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Ma khuyiro, Nabi SAW amrun illakhtaru aisaruhuma ma lam yakun isman. Kata para sahabat menggambarkan Nabi SAW adalah Nabi SAW itu kalau dihadapkan dengan dua perkara, Nabi dihadapkan dengan dua perkara, maka Nabi akan memilih yang paling termudah selama tidak berdosa. Nah ini memudahkan urusan. Ya. Ya juga kita gitu dalam urusan apapun jamaah. Apalagi kalau dalam urusan fulus ya, ada jamaah mungkin yang merasa sangat sempit ekonominya, mendesak dan lain sebagainya. Kita punya ada kelebihan ya, selama kita bisa bantu ya bantu. Nah, apapun urusannya, kalau ada bisa yang kita bisa mudahkan ya kita mudahkan. Nabi SAW mengatakan man naffasa musliman ya, man naffasa an muslimin man naffasa musliman kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang memudahkan suatu kesulitan dari seorang muslim di dalam urusan dunia, maka Allah akan mudahkan ya kesulitannya dari kesulitan di akhirat. Allah akan mudahkan. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan untuk kalian dalam urusan agama ini suatu kesulitan. Dalam ayat yang lain yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian dan Allah bahkan menginginkan kemudahan untuk kalian. Nah ini adalah agama ad-dini yusrun, agama itu mudah kata Nabi SAW. Justru ya orang-orang yang mohon maaf ya pelaku bid'ah yang membuat, mengamalkan ya, mendakwakan ya perkara baru dalam urusan agama, amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabat, biasanya itu memberat-beratkan. Contoh dalam satu bab sholat ya, bab sholat itu sampai ada yang beberapa kali takbir, padahal Nabi menganjurkan mengajarkan awal mula daripada sholat adalah takbir. Udah ketika dia takbir berarti itu sudah masuk sholat, kenapa diulang lagi gitu ya, dengan hujah-hujah logikanya macam-macam. Takut hujah logikanya tidak khusyuk lah ya, suzon kan, suzon ana inda zonni abdi bi, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, aku kata Allah sesuai dengan perasaan hamba. Udah kalau sudah takbir yakinkan, udah nggak usah mikir macam-macam, nggak usah pikir cicilan, nggak usah pikir apa lagi ya, macam-macam, udah bismillah. Kata Nabi ya, miftahus salatut tuhur ya, tahrimuha takbir wa taslimuha wa tahliluha taslim. Kunci salat adalah tahur, yaitu dengan berwudu. Pengharamannya adalah dengan takbir, artinya kalau kita salat kan haram melakukan apa-apa, haram mengucapkan apa-apa, itu artinya mulainya salat. Mulai salat.
dengan takbir. Dan penghalalannya adalah salam. Ketika kita salam berarti halal melakukan, mengucapkan apapun akhir daripada salat. Nah, agama itu mudah. Ya, jangan dipersulit. Baik, millata abikum Ibrahim. Ya, agama nenek moyang kalian adalah Ibrahim. Ya. Huwa sammakumul muslimun. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Nabi Ibrahim yang menamakan kalian sebagai muslim. Min qabl, sebelumnya. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Ya, dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini dinamakan sebagai, kita ini sebagai seorang muslim. Agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian dan agar kalian semua menjadi saksi atas segala manusia. Ya. Tapi ikhwati fillah, bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim mengomentari yang menjelaskan ayat ini. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia telah memilih mereka, yaitu para sahabat. Nah, jadi sahabat ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara generasi yang banyak, ya, penduduk Mekah, Madinah di saat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka para sahabat, ya. Baik, di antara manusia yang lain. Ijtiba sama dengan istifa. Ijtiba artinya sama dengan istifa. Apa itu? Dalam bentuk, kalau bahasa Arab dalam bentuknya istif'al, ya, ifti'al. Dari kata ijtiba asalnya ifti'al. Ini kalau bahasa Arab itu punya dalam bahasa ilmu shorof ada asal kata ifti'al, ya. Ijtiba asal katanya dari ifti'al, wazannya, ya. Taib. Sama dengan istifa juga, yaitu bentuk ifti'al dari kata ijtiba usyai'i yajtabih, artinya adalah merangkul dan memeluk. Merangkul dan memeluk, itu arti ijtiba. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia, yaitu Allah, menjadikan mereka, siapa mereka di sini? Para sahabat, ya. Allah menjadikan para sahabat orang-orang khusus dan pilihan dari makhluknya setelah para nabi dan rasul. Pilihan Allah. Jadi harus diikuti. Ya, bukan orang-orang sembarangan. Baik, dalilnya tadi itu ya, huwajtabakum. Dialah Allah yang memilih kalian, yaitu memilih para sahabat. Baik. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menyuruh mereka berjihad di jalannya. Sudah dipilih Allah nih. Jadi Allah memerintahkan kepada mereka untuk berjihad dengan sebenar-benar jihad. Ikhwati fillah, urusan jihad itu besar ya jemaah. Urusan berperang, ya, melawan musuh hidup atau mati. Jadi ketika Allah memilih para sahabat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya sudah mengetahui bahwasanya sahabat ini adalah benar keimanannya dan diperintahkan untuk berjihad kepada mereka. Baik. Maka mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Nih, para sahabat ya, pilihan Allah. Mengorbankan jiwa-jiwa mereka untuk Allah. Serta mengesakannya dalam kecintaan dan ibadah. Ya. Mereka hanya memilih Allah Ta'ala semata sebagai ilah yang diibadahi dengan benar dan dicintai daripada selainnya. Bahkan rela mengorbankan dirinya, ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak para sahabat yang sampai wafat tersiksa oleh siksaan Quraisy untuk mempertahankan tauhidnya. Nah, di mana kita dari Islam ini ya? Apa pengorbanan kita? Baik. Sebagaimana dia memilih mereka para sahabat daripada selain mereka, sehingga mereka, yaitu para sahabat, menjadikan Allah sebagai ilah mereka, sesembahan mereka. Dan satu-satunya yang ya diibadahi, yang mereka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan lisan mereka, anggota tubuh mereka, hati mereka, cinta mereka, kehendak mereka, niat mereka, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala-galanya jemaah ya.
lisan, anggota tubuh, ya, kecintaan hati, semuanya ditujukan kepada Allah. Itulah para sahabat radhiyallahu anhu. Dalam setiap keadaan, mereka selalu mendahulukan Allah daripada selainnya. Sebagaimana Allah telah menjadikan mereka sebagai hambanya, para wali dan kekasihnya. Mereka mendahulukan mereka atas selain mereka. Ya. Tapi khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya para kekasih itu mungkin ada catatan gitu ya. Karena kekasih Khalil Rahman, kekasih Allah itu cuma ada dua. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, ittakhadani khalilan kama takhada Ibrahim khalilan. Jadi kekasih Allah Khalil itu ada dua saja. Kata Nabi SAW, Allah mengangkatku sebagai kekasihnya sebagaimana Ibrahim diangkat menjadi kekasihnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ya dalam suatu hadisnya, kalau seandainya aku boleh menjadikan kekasih yang mengangkat kekasih selain Allah, kata Nabi, maka aku akan jadikan siapa? Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalilku, kekasihku. Di Khalil itu ada dua saja. Baik. Ini ada maksud lain gitu ya dari ucapan beliau. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan kepada mereka bahwa Dia telah memudahkan mereka dalam menjalankan agamanya. Itu Allah mengabarkan kepada para sahabat tentang mudahnya agama ini. Dengan semudah-mudahnya dan sama sekali Dia tidak menjadikan kesulitan pun di dalamnya. Ya, mereka karena kesempurnaan, kecintaan, kelembutan dan kasih sayang terhadap mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan agama imam orang-orang yang lurus, yaitu bapak mereka Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, pengagungan, cinta, rasa, takut, harap, tawakal, inabah. Ini jamaah. Pengagungan, cinta, takut, harap, tawakal, inabah, yaitu yang memasrahkan hidup. Ya, inabah itu memasrahkan hidup kepada Allah. Ini semua amalan hati. Nah, berarti kalau ibadah kepada Allah itu bukan hanya jasadnya, badannya saja, tapi juga diikuti dengan hatinya. Justru inilah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Penilaian hati. Ketika sholat, bukan hanya tangan yang bergerak, Allahu Akbar. Bukan hanya badan yang membungkuk ruku, sujud. Ya, tapi harus dibarengi dengan hati yang khusyuk. Hati yang mengerjakan lillahi ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan hati. Ya. Baik. Begitulah para sahabat, ya. Amalan hatinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan kepada Allah serta berserah diri sehingga ketergantungan hal itu semua pada diri mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada kepada selainnya, menjadi hamba yang bertauhid kepada Allah. Dulunya mereka menggantungkan harapannya, kehidupannya kepada patung-patung, kepada berhala, ya. Tapi setelah datangnya Islam, mereka menerima dakwah Nabi. Semenjak itu maka hati mereka, tawakal mereka, rasa cinta, harap, takut semuanya ya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita yang sudah mengaji, mungkin dulunya kita punya jimat. Ada yang punya jimat ya mah? Udah nggak usah dikabarin lah, aib, ya. Nah, itu bentuk kesyirikan. Menggantungkan harapan, nasib, baik buruk kepada benda makhluk. Yang makhluk itu tidak bisa bergerak lagi. Benda mati. Ya. Ketika sudah mengenal tauhid, hanya menggantungkan diri kepada Allah. Mengenal syirik sehingga menghindari semua bentuk daripada kesyirikan. Bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat pun begitu. Dulunya sebagian mereka ya melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah. Nah, setelah menerima dakwah Nabi ya,
mengamalkan Islam, maka mereka benar-benar menggantungkan seluruh harapannya, kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah taala mengabarkan bahwa Dia menyebut dan memuji mereka para sahabat sebelum menciptakan mereka dan menamakan mereka sebagai hamba-hambanya yang muslim sebelum mereka muncul. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dan menamakan mereka seperti itu juga setelah Dia menciptakan mereka. Setelah Allah menciptakan para sahabat sebagai sanjungan untuk mereka serta mengangkat urusan dan kedudukan mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia melakukan itu semua agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas mereka dan agar mereka menjadi saksi atas manusia, sehingga mereka dipersaksikan dengan persaksian Rasul dan menjadi saksi atas semua umat dengan adanya hujjah dari Allah atas mereka. Jadi Nabi SAW diutus Allah kemudian mengajarkan kepada para sahabat, sehingga para sahabat menjadi saksi bagi atas apa yang telah diusahakan oleh Nabi SAW. Kemudian para sahabat berdakwah kepada setelahnya. Kalau istilahnya tabi'in, begitu ya? Tabi'in, muridnya para sahabat. Sehingga tabi'in ini menjadi saksi atas perjuangan para sahabat. Paham? Nah, kemudian tabi'in punya murid lagi, tabi'in menjadi saksi atas sebelumnya dan sampai ke kita. Insya Allah menjadi saksi atas kebaikan semua ulama salafus saleh. Kalau tidak ada andil dakwah mereka, kita tidak akan mengenal Islam. Tidak akan mengenal, Masya Allah, hujah-hujah yang mewajibkan kita mengikuti mereka. Kalau bukan karena usaha atau pengorbanan mereka berdakwah. Sehingga menjadi saksi seterusnya dan seterusnya sampai akhir zaman. Sampai kita yang menerima ilmu atau sunnah yang diajarkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Baik. Hal tersebut merupakan tanda dan isyarat untuk dua perkara dan dua hikmah yang agung ini. Maksudnya, jika kedudukan mereka seperti ini di sisi Allah Ta'ala, maka merupakan hal yang mustahil jika Allah menghalangi mereka semua dari kebenaran. Dan sudah disaksikan kebaikannya. Allah menghalangi mereka semua dari kebenaran. Tidak mungkin. Dalam suatu masalah. Sehingga sebagian mereka mengeluarkan fatwa yang salah misalkan. Ya. Tidak ada seorang pun selain dia yang berfatwa dengan benar. Lantas petunjuk akan diperoleh orang-orang yang datang setelah mereka. Tidak mungkin. Karena Allah sudah bersaksi kebaikan bagi mereka. Bahkan memilih mereka. Huwajtabakum. Yang memilih mereka. Artinya merekomendasikan. Ke-13. Kita ambil satu dalil lagi. Ya. Tentang hujah. Sehingga membuat kaum muslimin wajib mengikuti manhaj salafus saleh. Para sahabat. Yaitu dalilnya surat Al-Furqan ayat ke-74. Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya, dalam surat Al-Furqan ayat 74 Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berkata, "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami ya pasangan atau istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha yang menjadi penyejuk, penentram ya kami. Dan menjadikan kami pemimpin atau teladan bagi orang-orang yang bertakwa." Baik. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam maknanya ialah panutan, teladan. Boleh digunakan untuk satu orang atau banyak. Ya, makna imam ini. Artinya panutan. Bisa digunakan untuk satu orang panutannya atau banyak panutannya. Ya. Kalau banyak ya seperti para sahabat banyak dijadikan panutan. Kalau satu ya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu imam, bisa jadi panutannya satu atau banyak.
Taib. Boleh digunakan untuk satu orang atau banyak seperti kata al-ummah dan uswah. Al-uswah. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk jamak dari amim. Seperti sohib, sihab. Ya, amim, imam. Gitu ya. Rojil, rijal. Tajir, tijar. Nah, itu sewazan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah masdar, kata dasar. Seperti kital. Imam, wazannya kital. Dirob. Ya. Maksudnya memiliki kepemimpinan. Ya, kalau kita runut tadi sohib. Sohib itu artinya apa? Teman. Sihab, teman-teman. Rojil, seorang lelaki. Rijal, lelaki yang banyak. Tajir, pedagang. Tijar, para pedagang. Nah, itu asal katanya. Dari kata mufrad, tunggal, ke jamak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya imam di situ adalah masdar. Seperti kital. Kital itu artinya membunuh. Ya. Dirob artinya memukul. Itu asal katanya. Maksudnya memiliki kepemimpinan. Jadi seperti imam, ya. Imam itu masdar, ada yang mengatakan demikian. Artinya kepemimpinan. Namun yang benar kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, namun yang benar adalah pendapat yang pertama. Maksudnya dari kata tunggal ke kata jamak. Jadi imam itu maksudnya adalah jamak, panutan-panutan. Ya, kata beliau. Kemudian maka setiap orang yang bertakwa wajib meneladani mereka, para sahabat. Dan di situ bunyinya waja'alna lil muttaqina imama. Dan wahai Rabb, jadikanlah kami, ya, bagi orang-orang yang bertakwa sebagai kedua, adanya kedua. Bagi orang yang bertakwa itu punya kedua. Ya, kedua di sini bentuknya jamak, yaitu maksudnya adalah para sahabat. Paham maksudnya jamak? Jadi orang yang bertakwa itu pasti punya kedua. Gitu. Orang yang bertakwa dia punya kedua, punya panutan, dan panutannya adalah para sahabat. Sebagaimana orang fajir, orang yang buruk, mereka juga punya kedua. Mereka punya panutan, panutannya itu ahli maksiat. Ya. Ma'ahlut taqwa juga punya panutan. Panutannya adalah para sahabat. Baik, ketakwaan adalah suatu kewajiban yang mengikuti mereka. Ketakwaan adalah suatu kewajiban dan mengikuti mereka para sahabat adalah kewajiban juga. Sedang menyelisih apa yang para sahabat fatwakan bertentang dengan mengikuti mereka. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira cukup sampai di sini ya, poin ke 13. Karena poin 14 cukup panjang, insyaallah di pertemuan berikutnya saja. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sebelum ditutup, barangkali para jemaah ingin bertanya atau menambah faedah, silahkan. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan saja. Barakallahu fikum. Baik, cukup? Aman? Aman, terkendali ya? Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin, dan memudahkan kita semua untuk terus belajar dan beramal. Mudah-mudahan kebiasaan baik ini sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin.
Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.